Hari ini kita akan membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar kata fabel. Ya, benar. Fabel adalah cerita binatang. Hari ini pembahasan kita adalah seputar teks fabel. Kita akan mengenal lebih jauh tentang teks fabel dari segi pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur intrinsik, dan jenis-jenis teks fabel. Pengertian teks fabel adalah sebagai berikut. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering disebut sebagai cerita moral karena pesan yang ada di dalam fabel berkaitan dengan moral atau kebaikan. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai ciri-ciri teks fabel. Ciri-ciri teks fabel adalah sebagai berikut. Pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Keempat, cerita fiksi yang menunjukkan rangkaian peristiwa kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Kelima, fabel biasanya menggunakan latar alam seperti sungai, hutan, dan sebagainya. Keenam, cerita fabel berisi pesan moral atau kebaikan. Lalu, ciri yang ketujuh, ciri bahasa yang digunakan biasanya berupa kalimat naratif atau peristiwa. Contoh, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Kemudian, ada penggunaan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur intrinsik dari teks fabel. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya sastra dari dalam. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fabel diantaranya, yang pertama ada tema atau ide pokok atau merupakan inti dari cerita. Yang kedua, ada tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Terdiri atas tokoh protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh jahat, tritagonis, tokoh penengah, dan figuran, tokoh pendukung atau pembantu. Yang ketiga, ada penokohan, yaitu sifat atau karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Yang keempat, ada latar, diantaranya latar tempat yang menunjukkan tempat, latar waktu yang menunjukkan waktu, dan latar suasana yang menunjukkan suasana dalam cerita. Berikutnya ada alur. Alur merupakan jalannya cerita. Bisa dibagi menjadi alur maju yang menceritakan masa kini ke masa yang akan datang, alur mundur menceritakan masa kini ke masa lalu atau kata lainnya adalah flashback, maupun alur campuran gabungan dari alur maju dan alur mundur. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama menggunakan aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga nama tokoh. Dalam cerita fabel, sudut pandang yang digunakan biasanya adalah sudut pandang orang ketiga menggunakan nama tokoh. Terakhir ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh pengarang. Bisa berupa amanat tersurat yang tertulis langsung dalam cerita fabel ataupun amanat tersirat yang dipahami sendiri oleh pembaca.
Berikutnya adalah jenis-jenis dari cerita fabel. Jenis-jenis teks fabel adalah sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, fabel alami, yaitu fabel yang menggunakan tokoh binatang seperti keadaan sebenarnya dan menggunakan alam sebagai latar. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa berwatak buas dan ganas, kancil minum di pinggir sungai. Jadi, fabel alami adalah fabel yang menggunakan tokoh binatang dengan sifat yang sebenarnya dan menggunakan alam sebagai latarnya. Sedangkan, fabel adaptasi adalah fabel yang mengubah watak asli tokoh pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar seperti rumah, jalan raya, dan sebagainya. Misalnya, landak yang pemalu, burung mencari makan di restoran. Jadi, fabel adaptasi berbeda dengan fabel alami. Berikutnya, ditinjau dari kemunculan pesan. Dibagi menjadi dua, fabel dengan koda, yaitu fabel yang memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Misalnya, sejak kejadian itu, penghuni hutan hidup tolong-menolong. Kemudian yang kedua adalah fabel tanpa koda, yaitu fabel yang tidak memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita.